Halo semuanya, ketemu lagi di channel Reptil Jakarta. Di video kali ini gue mau bahas tentang Sunglow sama SHTC-TB. Ini juga jadi video yang banyak banget di request akhir-akhir ini. Bang, tolong bahas ini dong, Sunglow sama SHTC-TB bedanya apa sih? Terus bahkan ada yang sampai protes. Kayak kok kayaknya sama aja deh ngelihat Sunglow sama SHTC-TB sama-sama orange, sama-sama polos, kayak gitu-gitu aja. Terus bedanya di mana? Apa itu cuman akal-akalan seller aja nge-label-labelin yang beda? Nah, di video ini gue bakal bahas lengkap tentang Sunglow sama SHTC-TB ini. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe channel Reptil Jakarta biar jadi channel edukasi gecko dan reptil terbaik di Indonesia. Oke? Nah, pertama gue mau bahas dulu apa itu Sunglow. Nah, Sunglow ini setelah gue cari-cari, ternyata dia itu ditemuin pertama kali di tahun 2004 sama The Urban Gecko. Jadi kalau kalian pasti familiar banget lah sama breeder yang satu ini, namanya Tuk kalau disingkat, yang ngeluarin Tuk Snow kayak gitu-gitu. Itu pertama kali adanya Sunglow. Mungkin ada juga breeder-breeder lain yang punya Sunglow-nya sendiri gitu setelahnya atau sebelumnya, tapi yang pertama kali mengklaim kalau ada Sunglow dan menamakan gecko itu Sunglow yaitu Tuk di tahun 2004. Pertama kali dia ngeliat ada Sunglow itu, dia hasil ngawin-ngawinin antara gecko-gecko albino yang tangerine gitu, terus lama-lama dapetin yang polos-polos sampai akhirnya ada yang polos orange, terus ada CT-nya. Nah, akhirnya dia namain Sunglow gecko itu, dan sampai sekarang malah terkenal banget nih Sunglow leopard gecko. Sunglow itu diambil dari kata sun sama glow yang artinya matahari bersinar atau cahaya matahari atau apapun yang sesuai sama visual gecko-nya, yaitu dia orange atau kuning polos dan kayak bercahaya gitu. Nanti mungkin beberapa gue tampilin di takeover video di sini, ntar ada beberapa yang kalian bisa lihat sendiri contoh-contohnya. Nah, ciri-ciri dari Sunglow itu, jadi badannya full kuning atau orange polos, jadi nggak ada warna selain itu. Karena kalau ada warna selain itu namanya bukan Sunglow. Misalnya ada warna di badan, ya di badan, bukan di ekornya. Kalau di ekornya masih ada pattern, nggak masalah. Kalau di badan, kalau ada warna selain itu, misalnya ada di Sunglow nih ada apa, warna ungu, spot ungu atau spot coklat. Nah, kayak gitu-gitu ada yang bilang itu sunspot, ada yang bilang albino, yang kayak gitu-gitu lah. Jadi ada beberapa versi. Nah, kalau yang full orange kayak Sunglow tapi ada motif titik-titik coklat atau ungunya, biasanya dibilang sunspot. Nah, kalau motifnya nggak beraturan atau cenderung pudar tapi nggak polos banget, nah itu dibilangnya albino. Nah, albino ini adalah versi belum sempurnanya dari Sunglow, tapi tetap oke sih, tetap keren-keren aja. Jadi itu lebih ke versi yang belum polos-polos banget lah. Nah, terus ekornya ada ciri-ciri yang kedua tuh, ekornya ada carrot tail. Carrot tail itu adalah warna orange di ekor. Kalau gecko biasa kan ekornya ada motifnya gitu. Jadi warna dasarnya itu putih, terus ada pattern dikit-dikit. Nah, kalau Sunglow itu ada warna orange-nya, baik itu cuman sedikit maupun yang udah full orange gitu. Sunglow yang bagus itu yang full orange sampai ujung ekor. Yang ketiga ciri-cirinya itu matanya albino. Mata albino tuh kayak gini, gue liatin di foto aja. Jadi bukan mata normal, mata albino tuh cenderung dasarnya itu kuning, putih atau silver, terus dengan adanya semburat-semburat merah di bagian sisi kanan kiri atau kayak urat gitu. Nah, itu mata albino. Jadi jangan salah kaprah kalau mata albinonya gecko tuh bukan merah, bukan kayak hewan-hewan lain yang kayak full merah nih berarti albino. Enggak, kalau gecko full merah matanya itu eclipse albino. Jadi udah combo 2 gen. Yang mata albino doang itu
Ya tadi yang ciri-cirinya kayak gini nih. Nah terus ada pattern ungunya di ekor, biasanya ada pattern tuh kayak motif yang belum jadi. Sobat Repjack juga bisa lihat waktu Sunglow ini baru netes. Nah pas baru netes di ujung ekornya tuh biasanya ada warna ungu atau di badannya masih belum polos. Biasanya netes cuman kayak albino biasa aja. Nah warna patternnya itu ungu atau coklat, itu Sunglow. Nanti beda lagi sama SATCT. Jadi ya 4 ciri itu yang bisa memudahkan kita melihat kalau itu tuh Sunglow. Nah Sunglow ini bisa juga dari 3 strain albino. Jadi bukan cuman dari Tramper aja. Kalau umumnya kan Sunglow itu dari Tramper, tapi bisa ada Sunglow Bell, bisa ada Sunglow Rainwater, yang mungkin 2 ini nggak terlalu common buat kita ketahui. Nah biasanya kalau teman-teman Sobat Repjack ngelihat ada label Sunglow misalnya di lelangan atau di pameran atau dimanapun yang Repjack tulis, kalau Sunglow doang itu nggak perlu nanya lagi, itu pasti Sunglow Tramper. Karena kalau misalnya ada Sunglow Bell sama Sunglow Rainwater, itu kita pasti tulis embel-embel di belakangnya. Misalnya Sunglow Bell ya tulisnya Sunglow Bell, nggak mungkin nulisnya Sunglow doang gitu. Kenapa? Karena ya awalnya emang Sunglow tuh Tramper, yang dari Tuk itu juga Tramper, bukan yang lain-lain. Jadi yang lain-lain misalnya Sunglow Bell, Sunglow Rainwater itu ditemukannya belakangan-belakangan lah dari hasil selective breed. Sunglow ini juga jadi morph terfavorit di leopard gecko. Dari dulu nggak tahu kenapa ya, dari Repjack awal-awal main gecko tahun 2012, sekarang udah 11 tahunan, tetap aja Sunglow tuh jadi salah satu yang orang suka gitu, suka buat di pameran juga suka banget milih-milih yang Sunglow yang warnanya cerah-cerah. Ya mungkin karena warnanya eye catching banget dibanding gecko-gecko yang lain. Lanjut nih yang kedua nih, apa itu SATCTB? Kalau tadi kita udah bahas Sunglow, yang sekarang SATCTB. SATCTB ini adalah versi sebelumnya. Jadi sebelum jadi yang versi albinonya ada yang namanya SATCTB. Jadi SATCTB adalah versi non albino dari Sunglow. Ciri-cirinya mirip banget kayak full kuning atau full orange. Nah, tapi yang ngebedain itu dia tuh non albino. Ya pastinya ada ciri-ciri non albinonya khusus. Nanti gue jelasin di belakang. Nah, morph ini gue juga nggak tahu. Udah berusaha nih gue nyari-nyari siapa yang pertama kali menemukan SATCTB terus memberikan istilah itu. Tapi ada beberapa pendapat yang kalau gue sebutin di sini mungkin takutnya salah dan takutnya malah jadi bikin misinformasi. Jadi mendingan kalian nyari sendiri aja di Google. Yang pasti SATCTB ini juga didapetin dari hasil selective breed morph Tangerine. Jadi kalau teman-teman tahu, Sobat Repjack tahu, Tangerine tuh yang kayak normal, gecko normalan, tapi warnanya ada kuningnya, ada orange-nya gitu. Nah itu zaman dulu tuh orang selective breed, misalnya Tangerine sama Tangerine, terus lama-lama ada yang polos dikit. Nah yang polos dikit itu namanya hypotangerine, yang reduce pattern. Jadi patternnya tuh lama-lama hilang gitu, jadi pudar gitu. Kalau misalnya Tangerine yang gede kan patternnya ada nih kayak gini nih contohnya, tapi kalau lama-lama pudar itu namanya hypotangerine. Nah dari hypotangerine itu di selective breed lagi sampai ada yang polos orange banget atau polos kuning banget, itu namanya super hypotangerine, SHT doang. Nah dari situ selective breed lagi ada yang muncul CT-nya di ekornya, ada orange-nya lah di ekornya. Nah itu yang dinamain SHTCT, jadi super hypotangerine carotail. Nah B-nya di belakang apa? B-nya di belakang itu kepalanya tuh orange polos juga ikutan. Jadi awal-awal SHTCTB itu adanya nggak ada B-nya nih, SHTCT aja. Yang warna kepalanya itu masih ada motifnya, masih ada titik-titiknya lah. Nah lama-lama ada yang polos, makanya dinamain yang baldi. B itu baldi, jadi kayak artinya tuh botak, makanya SHTCTB. Kalau panjang daripada ribet ngomongnya super hypotangerine carotail baldi, mendingan kan SHTCTB aja. Nah ciri-cirinya juga sama Sunglow tadi, badannya full kuning atau full orange, terus ada carotailnya. Nah yang bedain yaitu mata sama patternnya. Kalau tadi mata Sunglow itu mata albino,
Kalau SHT-CTB mata normal tuh kayak gini. Nah, terus kalau misalnya di ekornya atau pattern-pattern sedikit yang muncul di sepanjang badannya atau ekornya, biasanya sih di ujung ekornya lah. Nah, itu patternnya warnanya hitam. Jadi beda sama tadi, kalau Sunglow kan warnanya coklat atau ungu. Nah, kalau SHT-CTB warnanya hitam. Nah, itu yang membedakan ciri-ciri yang bener-bener kelihatan jelas. Nah, tapi gimana kalau misalnya ada SHT-CTB sama Sunglow yang bener-bener full orange, nggak ada warna lain. Bahkan di ekornya pun orange sampai ujung ekor. Nah, itu ya balik lagi ngelihatnya dari matanya. Matanya tuh bener-bener beda deh. Kalau mata Sunglow kayak gini, mata SHT-CTB kayak gini. Gitu, jadi udah jelas banget. Dan kalau misalnya Sunglow ini kan termasuknya jenis albino. Nah, kalau albino tuh sensitif sama cahaya. Jadi kalau kita bawa ke tempat yang agak terang dikit, kalau Sunglow tuh biasanya rada-rada merem matanya dibanding SHT-CTB. Jadi kalau dari video ini udah pada tahu lah ya cara ngebedain SHT-CTB sama Sunglow. Oh ya, by the way, SHT-CTB juga ada dari 3 strain albino. Bisa dia bawa genetik albino yang heterozygous, yang genetiknya tuh nggak kelihatan secara visual. Ada yang dari Bell, ada yang dari Tramper, ada yang dari Rainwater. Nah, ini beda sama Sunglow. Kalau Sunglow tadi nggak ditulis apa-apa berarti Tramper. Kalau SHT-CTB pasti ada tulisan embel-embel di belakangnya. Entah itu SHT-CTB head Tramper, SHT-CTB head Bell, kayak gitu-gitu. Pokoknya pasti ada ujung-ujungnya, karena nggak mungkin kita nulis SHT-CTB doang yang pure misalnya, yang nggak akan ada mungkin ya, harus butuh selective breed bertahun-tahun buat dapetin satu morph gecko yang pure, bener-bener pure non head sama sekali. Kalau tadi Sobat Repjack udah tahu nih ciri-ciri Sunglow sama SHT-CTB bedanya apa aja. Sekarang kita mau bahas beberapa hal yang jadi salah kaprah orang kebanyakan tentang Sunglow sama SHT-CTB ini. Yang pertama, ya tadi kayak yang udah dijelasin di awal, SHT-CTB sama Sunglow dibilangnya sama. Karena emang kelihatannya sama, kalau dilihat dari mata orang awam memang kayak ya udah mirip-mirip aja gitu. Tapi ternyata kan udah dijelasin tadi sebelumnya kalau ini tuh 2 morph yang berbeda. Terus yang kedua, Sunglow sama SHT-CTB ini sama-sama dibilang gecko grade A. Nah, ini nggak tahu istilah dari mana, terus siapa yang menemukan grade-grade-nya, karena setahu gue nggak ada tuh satu asosiasi khusus atau satu lembaga khusus yang mengatur tentang grade-grade si gecko ini. Bahkan kayak di video kapan ya gue pernah jelasin, hati-hati sama orang yang melabeli ini sertifikat resmi leopard gecko, karena gecko nggak ada asosiasinya. Beda sama kucing sama anjing yang ada asosiasinya yang mengatur. Kayak kalau kucing kalau nggak salah ada CFA, ada ICA, tapi kalau di gecko nggak ada, dan kita belum mendirikan asosiasi apapun di Indonesia, bahkan di dunia juga setahu gue nggak ada. Jadi nggak tahu nih sertifikat atau grade-grade yang orang bikin-bikin itu dari mana, gue nggak tahu. Jadi jangan percaya dengan mitos-mitos kalau Sunglow SHT-CTB ini kalau misalnya yang full kuning tuh grade A, terus itu pasti bagus segala macam. Enggak sih menurut gua, karena semua gecko sebenarnya bagus, tergantung cara perawatannya. Mau kalian punya gecko yang sebagus apapun, selangka apapun, cuma ngerawatnya nggak bener, ngasih makannya juga nggak bener, ujung-ujungnya juga kayak gecko biasa-biasa aja, nggak ada spesial-spesialnya. Nah, makanya kalau fakta yang tentang Sunglow sama SHT-CTB itu grade A, itu gue juga nggak setuju sama sekali tentang hal itu. Nggak tahu kalau misalnya mungkin yang sering gue baca-baca sih itu dari gecko-gecko yang dicari gecko sekian senti. Nah, itu kalau yang udah kayak gitu-gitu, itu gue nggak tahu dunia mereka itu seperti apa, kayak gimana, gue nggak bisa komen di video ini. Tapi kalau di gecko secara umum, menurut gue nggak ada grade A, grade B, grade C, nggak ada spesifiknya kayak gimana buat menentukan grade-grade itu. Jadi ya balik lagi, ini tuh gue nggak percaya. Yang nomor 3 itu jenis gecko SHT-CTB sama Sunglow itu
dibilangnya yang bisa panjang, yang bisa gede. Nanti kalau udah beli aja baby, ntar kalau udah umur setahun juga udah gede tuh geckonya, udah bisa panjang. Misalnya panjangnya udah 28 cm, 29 cm, udah dijual harganya belasan juta gitu. Nah ini juga menurut gue salah kaprah juga, karena gecko yang bisa gede, ini gede ya, gue balik lagi ngomong gede karena gue nggak setuju dengan istilah panjang, karena di luar negeri juga menentukan jenis gecko yang gede itu giant sama super giant kan. Kedua jenis itu bukan ditentuin sama panjangnya tapi sama beratnya. Jadi kalau di Asia Tenggara nih, khususnya kayak Indonesia, Malaysia, itu masih nyari-nyari gecko yang berdasarkan panjang. Nah kalau di luar itu berdasarkan berat. Jadi faktanya bukan jenis yang Sunglow sama SHT-CTB itu yang bisa panjang, tapi yang bisa panjang itu, yang bisa gede itu giant dan super giant. Mau giant dan super giant itu jenisnya ada SHT-CTB giant, Sunglow giant, Sunglow super giant, yang kayak gitu-gitu itu baru bisa. Kalau misalnya kita punya Sunglow sama SHT-CTB biasa doang, yang mau sampai kapanpun jarang banget yang bisa. Karena dari genetiknya aja dia nggak bawa giant dan super giant. Mungkin ada beberapa yang bisa jadi gede gitu, tapi itu nggak membuktikan kalau misalnya dia dikawinin nantinya sama gecko yang biasa, anaknya bisa gede juga gitu. Jadi nggak menurun secara genetik. Ya kayak orang aja, ada orang yang bapak ibunya kecil, dianya jadi gede banget, jadi tinggi, terus malah dibilang anak nemu ya lu gitu. Nah itu ada juga yang kayak gitu, cuman jarang kan, jarang terjadi. Biasanya ya bapak ibunya tinggi atau kakeknya tinggi, ya anaknya juga, cucu-cucunya juga tinggi gitu. Nah itu hal yang wajar gitu. Jadi balik lagi, kalau mau punya gecko yang gede dan panjang, ya balik lagi nyarinya giant dan super giant, bukan Sunglow dan SHT-CTB. Ada beberapa nih fakta unik dari Sunglow dan SHT-CTB. Yang pertama tuh Sunglow Tomato. Sunglow Tomato itu adalah line breed dari Rapjack yang udah gue kerjain selama berapa tahun ya sekarang? 8 tahun. Dari 2015 baru mulai ada yang cakep-cakep tuh 2017, 2018. Bahkan di gue lupa nih tahun 2018 atau 2019, itu Sunglow Tomatonya Rapjack yang merah banget. Kalau masih ada fotonya nih, gue tampilin di video ini nih. Memecahkan rekor penjualan buat leopard gecko, yaitu 10 juta per ekor gitu. Itu gede banget tuh. Sama sih sampai sekarang juga tetap harga yang lumayan tinggi. Bahkan sampai sekarang juga nggak pernah gue jual gecko yang semahal itu lagi, yang leopard gecko ya. Kalau Yubelvaris, Angramainyu dan lain-lain itu pasti lebih di atas itu. Nah terus yang kedua, kalau tadi denger gecko Sunglow Tomato bisa mahal banget gitu. Bahkan yang mulai booming itu tahun 2016, 2016, 17, 18, 19 itu Sunglow mulai ya naik turun, tapi harganya ya lumayan tinggi lah. Itu bisa Sunglow yang CT full, SHT-CTB kayak gitu-gitu itu bisa di angka 1 juta, 2 juta, 3 juta ya segituan gitu. Jadi nggak yang harga yang murah-murah banget yang di bawah 500.000. Nah kalau sekarang sebenarnya tetap ada gitu Sunglow SHT-CTB yang harganya tetap juta-jutaan tuh tetap ada. Tapi sebenarnya ada juga sih gecko Sunglow SHT-CTB yang harganya di bawah 200.000, yang cuman 100-an lah gitu. Itu banyak banget di pamerannya Rapjack juga ada gitu. Jadi kalau kalian pengen mungkin coba-coba nih pelihara Sunglow sama SHT-CTB, atau emang seneng warnanya, ya coba aja pelihara yang murah-murah dulu gitu. Nah gecko uniknya kayak gitu, bukan kayak hewan lain mungkin kayak contohnya ball python ya. Ball python itu harga berdasarkan morph. Makin morphnya makin unik, macam-macam, combo-combo dan lain-lain, itu harganya makin tinggi. Nah kalau gecko itu harganya berdasarkan visual aja. Jadi dari jenis yang sama, misalnya Sunglow, SHT-CTB, jenis yang sama bisa ada yang harganya cepean, bisa ada harga yang jutaan gitu. Jadi nggak tergantung jenisnya. Nah buat kalau misalnya sobat Rapjack pengen videonya dibahas dong sampai nentuin harga leopard gecko, itu bisa request aja di kolom komentar di bawah, ntar gue bikinin videonya. Karena video tentang harga-harga gini panjang, kalau mau dijelasin tuh panjang banget, mungkin bisa lama banget. Jadi ya nggak mungkin gue jelasin sedetail itu di video ini. Terakhir, terus Rapjack pilih mana? Terus
kita semua harus milih yang mana nih, Sunglow apa SATCTB? Nah itu balik lagi sama selera. Jadi kalau misalnya sobat Repjak ya suka dengan gecko-gecko yang polos kuning, ya ada dua-duanya itu cocok. Cuman kalau misalnya pengen yang nggak terlalu sensitif sama cahaya ya pilih SATCTB. Cuma kalau Sunglow tuh biasanya warnanya lebih pekat, lebih glowing lah dibanding SATCTB ya. Balik lagi sama selera. Nah kalau Repjak boleh saran buat kalian yang pemula, pilihlah SATCTB. Kenapa? Karena ngerawatnya tuh gampang banget. Bahkan geckonya biasanya rakus-rakus banget tuh yang SATCTB, karena dia non albino sama karakternya emang lumayan aktif lah dibanding gecko-gecko yang lain. Tapi kalau udah gede ya balik lagi, semua gecko gede itu pasti kalem-kalem lagi. Nah kalau udah agak punya pengalaman lah pelihara gecko, atau at least udah baca-baca misalnya di YouTube, di website dan lain-lain itu tentang cara-cara pelihara gecko yang baik, bolehlah coba pelihara Sunglow. Nah tapi kalau ditanya Repjak suka yang mana? Kalau sobat Repjak yang udah ngikutin channel ini dari zaman dulu, ngikutin Instagramnya Repjak juga dari zaman dulu, pastinya udah tahu banget kalau Repjak tuh pasti pilihnya SATCTB. Kenapa? Karena buat dapetin SATCTB yang CT-nya full itu lebih susah dibanding dapetin Sunglow yang CT-nya full. Ntar coba kalau ada video-videonya gue tampilin di video ini, jadi take over dari video ini gitu. Jadi ya karena dibikinnya susah, lumayan challenging buat dibikin SATCTB yang CT full. Terus kalau udah jadi juga warnanya bisa pekat banget dan bodinya tuh kayak keker. Jadi gue suka aja sama SATCTB yang CT-nya full. Terus selain itu juga genetiknya juga lebih kuat karena dia bukan albino. Terus ngerawatnya juga jadi lebih gampang gitu. Nah satu lagi SATCTB tuh nggak tahu kenapa ya gue perhatiin setelah beberapa tahun main gecko, SATCTB itu kalau nelor itu telurnya bisa banyak banget dibanding gecko-gecko yang lain. Itu nggak tahu kenapa, atau emang cuma dari genetik SATCTB yang gue breed aja, atau semuanya kayak gitu. Coba kalau teman-teman ngalamin juga bisa ceritain di kolom komentar di bawah. Nah jadi itu aja video kita kali ini, pembahasan yang cukup panjang mungkin videonya, gue nggak nyangka sampai sepanjang ini. Tapi ya semoga bisa membantu mencerahkan kalian tentang perbedaan antara Sunglow dan SATCTB yang lebih dalam lagi, lebih detail lagi gue bahas. Mungkin sebelumnya udah pernah dibahas di mana-mana, udah pernah gue bahas juga di Instagramnya Repjak, tapi ya di video kali ini baru gue bahas selengkap itu. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa like, juga bagikan ke teman-temannya biar makin banyak yang tahu perbedaan antara Sunglow sama SATCTB. Juga jangan lupa subscribe channel Reptil Jakarta biar jadi channel edukasi gecko dan reptil terbaik di Indonesia. Sampai ketemu di video kita yang berikutnya. Bye bye.